mempunyai daya saing yang kuat untuk merebut pasar global. Peningkatan kesejahteraan pekerja di samping dapat menciptakan ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha, sekaligus akan meningkatkan ketahanan nasional yang pada gilirannya membuka jalan bagi kemajuan usaha untuk mencapai masyarakat pekerja yang produktif dan yang layak dalam lingkungan yang layak. Agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh rumah yang layak, maka pemerintah beri dukungan prasarana dan sarana atau PSD optimal. Dalam upaya mendorong dan membantu pekerja buruh untuk memenuhi kebutuhan rumah, sejak tahun 2006 telah dibentuk tim percepatan pembangunan perumahan pekerja buruh untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja atau dengan sebutan T5KP, yang anggotanya terdiri dari Kementerian Pekerja Umum, Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan PT Jakarta. Menteri Negara Perumahan Rakyat memberikan bantuan simulasi prasarana dan sarana dan utilities atau PSD. 2. Kementerian PU memberikan bantuan prasarana, sarana dasar dan pekerjaan umum. 3. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberikan bantuan subsidi uang muka perumahan. 4. PT Jamsostek memberikan bantuan pinjaman uang muka perumahan atau PUMP dan biaya administrasi surat perizinan bagi peserta Jamsostek. Namun dalam pelaksanaannya T5KP banyak mengalami kendala, di antaranya: 1. Kurangnya sosialisasi program ini kepada pemerintah daerah dan pelaku hubungan industrial. 2. Kurangnya alokasi anggaran. 3. Perlu menetapkan kebijakan bidang pertanahan, mengingat akses hak atas tanah untuk perumahan khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah masih sangat terbatas. Kemampuan Pemda juga masih sangat terbatas. 4. Sistem penyelenggaraan di bidang perumahan rakyat belum cukup optimal, baik di tingkat pusat provinsi maupun kabupaten kota. Bahwa tema dari seminar ini sangatlah baik agar kita semua dapat bahu-membahu mengupayakan untuk mobilisasi sumber-sumber pembiayaan perumahan dalam sistem pembiayaan yang lebih luas, lebih efektif dengan mengintegritaskan pembiayaan perumahan ke dalam sistem dan mekanisme subsidi dengan memanfaatkan instrumen. Saat ini program yang sedang berjalan adalah: 1. Bantuan uang muka perumahan sebesar Rp2 juta bagi pekerja yang mengambil rumah pada tahun 2010-2011 dengan penghasilan minimal UMK dan maksimum 200% UMK, arahkan kepada: 1. Perbaikan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan. 2. Bidang pendidikan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang berkompetensi. 3. Pembangunan bidang sosial di mana pemerintah Kabupaten Bogor telah merehabilitasi dan merevitalisasi beberapa fasilitas sosial dan fasilitas umum seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung sekolah, rumah ibadah, serta olahraga, kantor desa dan puskesmas. 4. Terakhir, untuk menumbuh kembangkan dunia usaha di Kabupaten Bogor telah membentuk badan perizinan terpadu agar memudahkan masyarakat Kabupaten Bogor dalam memperoleh izin usaha untuk meningkatkan roda perekonomian dan menciptakan lapangan kerja baru yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Akhirnya saya harapkan dukungan dari para pekerja melalui serikat pekerja dan semua pihak agar terciptanya kesejahteraan bersama
Bismillah, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan yang disampaikan oleh beliau, dan saya sebagai perwakilan dan pemerintah daerah dan kebetulan juga adalah dari Dinas Tenaga Kerja, harapan kami adalah bahwa seminar hari ini bisa mendapatkan manfaat bagi kita semua. Ini satu kondisi yang harus memang sebagai bahan pertimbangan, sehingga hasil akhir dari seminar ini itu adalah merupakan solusi dari semua liku-liku permasalahan yang timbul, khususnya di Kabupaten Bogor dan umumnya di Indonesia. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Ferlandi Sumansa sebagai perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, namun untuk sementara kita break dulu ya. Kita laksanakan sholat zuhur dulu, mungkin nanti makan siang. Nanti setelah jam 12.30 kita akan lanjutkan kembali acara ini. Baik, kepada hadirin semua, kami mohon maaf ya. Sebelum jalan, iya, kita makan siang dulu Bapak, mohon maaf. Nanti dilanjut dengan sholat zuhur. Kita kembali jam 12.30. Yang akan saya serahkan kepada Bapak Moderator, Bapak Khalid Zamidi. Yang sebelumnya saya akan bacakan biodata Bapak Khalid Zamidi, yaitu dengan nama lengkap Bapak Khalid Zamidi, tempat tanggal lahir Bogor, alamat Cianjur, Jakarta. Maaf Pak, Cianjur ya? Ciganjur, maaf, Ciganjur, Jakarta Selatan. Nomor telepon sekian. Hobi baca atau jogging ya Bapak. Pengalaman organisasi yaitu aktivis ITB 98, Independent Society atau Deputy Director, Ikatan Alumni ITB Jakarta, LPK DPP Golkar, Sabang Merauke, Kirkup atau peneliti ya Pak ya. Oke. Untuk jabatan atau karir yaitu dosen para Madinah dan staf khusus anggota DPR fraksi Golkar, dan moto hidup beliau yaitu Pantarei. Betul Bapak? Ya, oke. Bapak silakan kami persilakan, maaf. Acara di Jack TV ini Bapak setiap malam Sabtu. Mungkin karena itu juga saya diminta jadi moderator ya. Saya di Jack TV itu sebagai pembawa acara. Dan kebetulan mewakili Sabang Merauke Circle yang disitu juga Bang Dada sebagai direktur eksekutifnya. Saya juga di Sabang Merauke Circle juga sebagai peneliti. Hari ini kita akan membicarakan rumah murah bagi buruh. Cuman yang datang lebih banyak buruhnya daripada yang mau ngomongin tentang rumahnya, gitu ya. Terbukti dengan yang baru datang hanya Pak Jehansah Siregar dan dari Bukopin yang ada di ruangan ini. Saya minta Pak Jehansah untuk bisa maju ke depan, dan dari Pak Bukopin untuk bisa juga ke depan. Ironis, banyak sekali baligo-baligo gitu ya, iklan-iklan di TV, bagaimana developer itu mengembangkan rumah, seolah-olah rumah itu banyak sekali gitu ya. Seolah-olah pembangunan rumah itu sangat memadai. Belum yang townhouse kecil-kecil di beberapa daerah. Tapi di lain pihak ternyata dari kita masih, khususnya bagi buruh, masih jauh api dari panggang. Bahkan untuk mencicil atau uang muka untuk sebuah rumah yang murah, perbankan malah mengenai biaya komersial yang berlaku sebagai bisnis to bisnis gitu ya, bukan memberikan afirmasi kepada buruh. Saya akan memberi kesempatan Pak Jehansah Siregar untuk ini waktunya kita agak leluasa saja kan, saya pikir ini jadi barang sebentar untuk Pak Jehansah. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelum saya bacakan dulu CV Pak Muhammad Jehansah Siregar, kelahiran Medan 6 September 1970. Tempat tinggal di Jalan Padasuka RT 6 atau 9 Pasir Layu, Bandung.
hobi basket dan tenis meja. Pengalaman organisasi, beliau adalah koordinator Forum Pemukiman Nasional, Permukiman Nasional, yang sekarang sekali kritik-kritik terhadap Menpora ini sangat tajam dan membuat Menpora gerah. Sayang beliau tidak hadir di sini Menpora. Kedua adalah ketua PPI Tokyo University Jepang, di mana beliau pernah lulusan Jepang S3 ya Pak ya. Ketua Angkatan Arsitektur ITB 89, kemudian anggota tim visi Indonesia 2033, anggota KP3R ini apa Pak? Koalisi Peduli Pemukiman untuk Perumahan untuk Rakyat, jadi memang pas kita undang di sini untuk bicara. Kemudian jabatan karir staf dosen ITB, peneliti di URDI. URDI itu Pak, Urban Regional and Development Institute, pembangunan wilayah pemukiman urban. Moto hidup, berprestasi dan berkarya untuk mendapatkan ridho ilahi. Demikian CV dari Pak. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati, senang sekali bisa menyampaikan bahan sedikit mengenai perumahan rakyat dan kesejahteraan pekerja pada kesempatan ini. Bapak Ibu dan Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, mohon untuk diperkenankan saya menyampaikan agak banyak ini slide-nya, tapi mudah-mudahan saya bisa meringkas dan bisa menyampaikan hal-hal yang lebih diperlukan ya, yang lebih mudah dipahami. Mungkin karena kebiasaan saya membuat slide kuliah ini ya, jadi biasa dengan slide yang banyak dan panjang lebar. Nah, presentasi saya pada pagi hari ini akan membicarakan 3 hal ini. Jadi tadi juga sudah disinggung masalah tanah ya, untuk perumahan rakyat. Jadi masalah perumahan rakyat itu bukan hanya masalah produksi rumah-rumah. Kalau kita perhatikan sekarang di berbagai media massa lebih banyak menonjol isu berita pembangunan rumah-rumah ya, perumahan rakyat. Nah, ini akan menjadi bagian pertama paparan saya. Kemudian bagian kedua baru kita mencoba memahami perumahan pekerja industri. Ya, apa arti penting perumahan? Kita harus membumi ya, untuk ya, merumuskan SWOT gitu loh gitu ya. Jadi jangan rumah kan rakyat, tapi SWOT gitu loh ya. Jadi kita harus bicarakan agenda aksi kita apa, realnya ini apa. Gitu ya. Nah itu akan menjadi bagian akhir dari lemparan paparan saya ini ya. Baik, next kita coba mulai sedikit lah, ini kita review saja tentang masalah perumahan rakyat. Tadi sudah disinggung adanya satu temuan data baru sekarang tentang rumah. Nah, namun ini memang menghitungnya masih agak kasar ya, hitungnya masih secara nasional jumlah penduduk, ya, berapa keluarga rumah tangga, kan, dan dihitung berapa jumlah rumah yang ini data terakhir ya. Data backlog yang bertambah ya. Jadi ini sungguh memprihatinkan kita di tengah pemerintah yang terus menggelontorkan membangun perumahan, program-program yang terus digelontorkan tidak kurang-kurangnya. Tapi kok kenyataannya di masyarakat, di tengah lapangan kita saksikan umur bertambah, masyarakat makin susah mendapatkan rumah. Nah, ini yang coba saya